hampir seluruhnya menanyakan berkaitan dengan sosialisasi. Pertanyaan-pertanyaan yang bagus begitu. Tadi yang pertama, bagaimana nih dengan yang nggak punya handphone? Padahal kan salah satu kelompok yang disasar adalah yang di bawah 17 tahun. Berarti kan belum punya KTP. Pendataannya seperti apa? Datang bawa apa gitu istilahnya. Apakah bawa akta kelahiran atau seperti apa? Kemudian itu tadi pertanyaan yang cukup baik adalah misalnya kalau ternyata ditemukan misalnya gigi emang bolong, bisa nggak sih langsung ditindak? Dan kalau nggak punya BPJS, gimana? Kalau punya BPJS ketahuan, sudah ada prosedurnya begitu. Kalau yang nggak punya BPJS seperti apa? Dinyatakan bolong misalnya gitu. Terus lalu bagaimana? Siapa dulu yang mau menjawab? Silakan. Oh ya, jadi apa yang dikomentari oleh netizen ini adalah suatu hal yang memang apa yang mungkin semua orang bertanya-tanya ya. Karena ini menyangkut soal memang ada data Kemenkes yang menarik. Jadi data Kemenkes bilang 39% orang Indonesia itu belum yang sudah terpapar untuk di screening kesehatannya yang untuk penyakit non menular itu baru 39%. Artinya hampir 60% orang Indonesia kebanyakan belum pernah dicek kesehatannya mungkin ya. Itu suatu hal angka yang luar biasa sih. Jadi bayangin mereka lebih dari setengah orang Indonesia itu sakit dulu baru ke dokter gitu kan. Mereka nggak tahu bisa kalau sehat tuh sebenarnya nggak apa-apa loh cek kesehatan. Betul. Dan ini memang saya pikir suatu langkah yang positif lah. Jadi memang pemerintah memang harus kuat di cara sosialisasinya ini. Karena lihat aja dari data orang-orang tadi perkotaan aja masih mereka penasaran. Gimana kalau kita bayangin orang-orang di Sumatera, di Kalimantan yang mungkin di daerah pelosok itu. Mereka mungkin bisa merasakan di tensi aja udah sebuah luar biasa ya. Luar biasa. Mereka selama ini palingnya kalau sakit udah bener parah baru ke udah nggak tahan banget. Baru ke dokter. Dan mungkin bisa jadi harus menempuh perjalanan yang cukup panjang. Betul sekali, untuk ke pusat kesehatan yang memang layak begitu. Iya. Nah itu kan tadi salah satu komentarnya adalah puskesmasnya nggak lengkap. Tadi kita sudah membacakan informasinya ada 20 loh yang bisa dicek sebenarnya. Tapi kan nggak semua puskesmas atau katakanlah tempat kesehatan punya alat yang selengkap itu begitu. Apalagi di daerah-daerah pelosok. Gimana dong dengan melayani bisa dikatakan seluruh masyarakat Indonesia loh ini tanpa terkecuali? Kalau saya lihat dari pertanyaan netizen itu memang sebagian besar masih bingung ya. Padahal ini program sudah dijanjikan sejak bahkan tahun lalu ya. Tapi ternyata memang dalam sosialisasi ya ini jadi tugas menurut saya tugas pemerintah juga ya untuk mensosialisasikan program yang sebenarnya niatnya saya rasa memang untuk mengubah budaya tadi. Jadi jangan sampai ketika sakit baru ke puskesmas dan rumah sakit dan seterusnya gitu. Dan saya lihat ya masih banyak orang yang mungkin termasuk mungkin kita pun untuk pemeriksaan misalkan gigi 1 tahun 2 kali atau itu juga masih banyak. Dan yang belum ya termasuk untuk fasilitas di puskesmas itu kan isunya bukan masalah puskesmas mungkin sudah ada ya di semua kelurahan tapi kelengkapan dokter. Betul. Apakah ada dokter giginya? Apakah ada dokter, ya kalau syukur-syukur ada dokter-dokter yang lebih spesialis ya, misalkan penyakit dalam lah yang basic. Jadi saya menghargai sih istilahnya inisiatif ya dari pemerintah setelah makan bergizi, sekarang kesehatan, nanti juga ada revitalisasi sekolah ya, perbaikan sekolah yang rusak. Ini kan sebenarnya fundamental sebuah bangsa. Jadi memang ini akhirnya kita nggak bisa menilai cepat juga Pak ketika baru mulai ya. Tapi yang saya tekankan memang sosialisasi tadi karena ini informasinya sudah dari sejak beliau dilantik pun sudah diucapkan gitu. Tapi ternyata masyarakat pun masih banyak yang belum tahu. Dan itu sangat basic sekali. Misalkan contoh yang tadi ya ada yang bertanya kalau misalkan sakit ya ditindaklanjuti pasti. Dan itu rekomendasi dari dokter yang melakukan pemeriksaan. Kemudian tadi untuk yang sekolah seperti apa? Nanti pemeriksaan itu ya dilakukan di sekolah untuk umur 7 sampai 17 gitu. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan basic ya. Hal-hal basic yang sebenarnya informasinya sudah ada, tapi kok masih banyak yang bertanya. Menurut saya ini yang berkomentar di Instagram CNBC kan bukan harusnya cek dulu bukan orang-orang yang bukan yang nggak paham, pasti mereka mungkin sudah tahu tapi masih tetap bingung gitu. Punya akses minimal ke internet kalau bisa berkomentar gitu betul. Oke, beda kondisinya kalau memang akhirnya belum tersentuh oleh akses internet. Dan sebenarnya kan pemerintah juga memudahkan kan misalkan nggak bisa pakai Satu Sehat, nggak apa-apa, misalkan gaptek, ya udah datang aja langsung. Bawa KTP aja ya, cukup. Datang langsung gitu. Tapi kan
beda juga ketika yang datang mungkin kuotanya cuma ada 10 atau ada berapa bisa ditambah, mungkin fleksibel. Tapi yang jadi pertanyaan kemudian ketika orang itu ya blank ya, kapan ulang tahun, Iya. dia nggak tahu di ulang tahunnya kapan misalkan, atau misalkan 1 bulan setelah ulang tahun itu tanggalnya kapan dan seterusnya. Memang pasti masih banyak pertanyaan dan ya ini peran para dokter ya di puskesmas juga mungkin untuk aktif juga medis. gitu untuk memberitahu ya. Oke. Tapi kita sepakat ya kalau dari redaksi CNBC Indonesia melihat bahwa sebenarnya program ini sudah cukup baik, Iya. anggarannya juga sebenarnya kalau dilihat juga sudah Betul. cukup on the track lah bisa Betul. dikatakan begitu.